Dalam rekaman CCTV, aksi komplotan pencuri motor trail di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, warga meneriaki kawanan pelaku dan langsung menggagalkan aksi pencurian ini. Tak ingin ditangkap warga, para pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang ini menodongkan senjata api ke arah warga. Warga namun terus berteriak hingga para pelaku kabur. Warga mengaku resah dan khawatir, apalagi aksi pencurian ini terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari saat aktivitas warga ramai lalu lalang. Satu nunggu di motor, nah satu lagi turun. Tapi sempat berhasil atau enggak nyurinya, Bang? Enggak, Bang, gagal. Soalnya kan diterakin. Oke. Nah, katanya sempat bawa pistol gitu. Iya, bawa pistol. Oke. Itu pistolnya sempat diacungin atau? Diacungin sih, Bang, sempat diacungin. Enggak, kalau sempat meletus, Pak, pasti ketahuan. Peristiwa ini kini diselidiki Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng untuk memburu kawanan pelaku curanmor bersenjata api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, meski ditodong senjata api, mak-mak gagalkan perampokan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu seorang pencuri sepeda motor babak belur dihakimi warga di Tangerang Selatan, Banten. Dari rekaman kamera CCTV, 2 pelaku yang memakai helm masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak pintu depan di Jalan Bineka, Kampung Sawah, Pondok Melati, Kota Bekasi. Pelaku mengira rumah tersebut kosong. Namun tiba-tiba terkejut melihat ada wanita paruh baya yang merupakan orang tua dari pemilik rumah berada di dalam rumah. Pelaku yang panik langsung menodongkan senjata api kepada korban. Meski dalam kondisi ditodong senjata api, korban langsung berteriak hingga membuat kedua pelaku panik melarikan diri. Iya, kalau menurut ya bawa pistol, tadi main nodong-nodong gitu. Terus ibunya kan ketakutan pas dia masak di belakang kan, larilah ke pintu belakang itu. Aksi perampokan di lingkungan ini bukan kali pertama terjadi. Kondisi jalan sepi ditambah minimnya patroli lingkungan diduga dimanfaatkan kawanan penjahat dalam melancarkan aksinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang maling motor dan ponsel babak belur dihakimi massa di Jalan Maleo Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Warga yang geram pun terus menghakimi pelaku lantaran berusaha melarikan diri setelah aksinya kepergok korbannya. Modusnya, pelaku mengantarkan belanja melalui sistem bayar di tempat atau COD. Namun saat korbannya lengah, pelaku langsung menggasak motor serta telepon genggam korban. Maling, kan saya makin penasaran kan. Maling, apa ya? Udah tuh saya lihat, ada masalah apa nih? Pas saya lihat, maling Pak, dia maling handphone saya sama motor ya kan. Motor yang mana? Itu Pak, motor saya. Ya udah, orang jangan digebukin di sini ya kan, ini tempat usaha orang. Kini pelaku telah mendekam di Mapolsek Pamulang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pria penganiaya petugas keamanan lanjut usia di Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi ia mengaku emosi dengan perkataan korban. Viral, seorang petugas keamanan dianiaya seorang pria di perumahan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Polisi kemudian menangkap pelaku di kawasan Cibulan. Kepada polisi, pria berinisial CPR mengaku tersinggung dengan korban yang menegurnya. Meski tidak dalam kondisi mabuk, ia mengaku baru saja menenggak minuman beralkohol. Emosi karena saya merasa dia ngomongnya tidak sopan, saya teriak-teriak. Peristiwa itu terjadi saat pelaku hendak keluar komplek namun portal dalam kondisi tertutup. Karena kesal, ia menganiaya petugas keamanan yang sudah lansia itu. Istrinya sempat berupaya melerai, namun pelaku tetap menganiaya korban hingga terluka.
Atas perbuatannya, pelaku mengaku sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pria tewas dianiaya dengan senjata tajam saat berkendara dengan istri dan anak balitanya di Bangkalan, Jawa Timur. Dari keterangan saksi, 1 dari 2 pelaku penganiayaan itu adalah anak tiri korban. Warga digegerkan dengan aksi penganiayaan yang menewaskan seorang pria di Jalan Macaje, Bangkalan, Jawa Timur. Korban tergeletak bersimbah darah, sementara istri korban menangis histeris sambil memeluk tubuh suaminya. Aksi penganiayaan itu terjadi saat korban bersama istri dan anak balitanya mengendarai sepeda motor. Mereka tiba-tiba dihentikan 2 orang, kemudian terjadi cekcok. Pada akhirnya korban dikeroyok pelaku yang membawa senjata tajam. Usai menerima laporan warga, polisi langsung olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Berboncengan kemudian dihentikan oleh 2 orang, cekcok kemudian tepatnya di depan SD 2 Macaje. Dari cekcok tersebut kemudian dari keterangan saksi, 2 orang tersebut melakukan penyerangan diduga menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban. Dari keterangan warga, salah satu pelaku merupakan anak tiri korban. Hingga kini anggota Polsek Tanjung Bumi dan Satreskrim Polres Bangkalan masih memburu kedua pelaku. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Sempat kabur ke Jawa Timur, 2 pelaku pembunuhan satu keluarga yang dikubur dalam satu lubang di Indramayu, Jawa Barat ditangkap polisi. Sementara itu pelaku mutilasi di Mojokerto, Jawa Timur yang ternyata suami siri korban ditangkap di kota Surabaya. Ririn dan Priyo, pelaku pembunuhan sadis terhadap satu keluarga, dikubur dalam satu lubang di Kelurahan Pauman, Indramayu, diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Indramayu. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu setelah sebelumnya keduanya mencoba menghilangkan jejak kriminalnya ke wilayah Semarang, Demak, hingga ke wilayah Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku memasuki rumah korban sekitar pukul 5 pagi. Hubungan antara pelaku dan korban itu hanya saling kenal dan juga pernah kebetulan bekerja bersama dengan salah satu korban di salah satu bank. Sebelumnya, 5 korban ditemukan diperkirakan telah meninggal lebih dari 2 hari karena sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Sementara keluarga sulit menghubungi korban. Keluarga yang mendatangi rumah korban dan mendobrak pintu di depan terkejut mendapati banyak bercak darah hingga adanya kaki yang menyembul dari gundukan tanah. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Polisi menangkap Alfi Maulana di rumah indekos di kota Surabaya, Jawa Timur. Pelaku langsung dibawa ke Mojokerto. Dari tempat tinggal pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya bantal, guling, sapu lidi, dan serokan yang terdapat bercak darah. Penangkapan pelaku setelah polisi mengidentifikasi korban dari telapak tangan yang ditemukan di Jalan Raya Cangar, Mojokerto Batu. Dari hasil pemeriksaan terungkap, korban dibunuh di rumah kos di Surabaya, kemudian dimutilasi menjadi 65 bagian. Selanjutnya potongan tubuh korban dibawa dalam tas kemudian dibuang ke jurang. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati dan sering cekcok dengan korban. Yang bersangkutan melaksanakan aksinya sebenarnya di tanggal 31 Agustus 2025, sekira pukul 02 dini hari. Karena dia pulang, menunggu selama 1 jam, begitu dibukakan pintu, eksekusi dilakukan. Motif dari yang bersangkutan tentunya adalah diawali dengan motif asmara melaksanakan kegiatan suami istri yang belum sah, kemudian tuntutan ekonomi, kemudian rasa kekesalan yang berlebihan sehingga terjadi peristiwa tersebut. Atas perbuatannya pelaku kini mendekam di sel Polres Mojokerto. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Seorang pria nyaris dianiaya karena goda istri orang di media sosial. Pelaku kabur saat diajak bertemu suami korban yang emosi dan mencoba menyerangnya dengan senjata tajam. Pria ini diamankan aparat unit Jatanras Polrestabes Makassar yang tengah berpatroli di Jalan Veteran Selatan Mamajang, Kota Makassar. Ia nyaris dianiaya dengan senjata tajam oleh seorang pria mengendarai motor. Kesigapan petugas menghalau aksi, membuahkan hasil dan mengamankan keduanya serta sebilah parang. Saat diinterogasi diketahui peristiwa dipicu lantaran pelaku menggoda korban seorang wanita melalui obrolan singkat di media sosial. Tak terima dengan perbuatan pelaku, suami korban tersulut emosi dan nyaris menganiaya pelaku dengan senjata tajam. Keduanya pun dimediasi petugas hingga memutuskan untuk berdamai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa News melaporkan. Seorang pria nekat melecehkan anak di bawah umur di teras sebuah masjid. Modus pelaku menanyakan toilet masjid lalu melecehkan korban yang hendak mengaji. Aksi seorang pria saat melecehkan anak di bawah umur di salah satu masjid di wilayah Jambi terekam CCTV. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku yang datang menggunakan motor memanggil korban yang hendak mengikuti pengajian. Modus pelaku menanyakan toilet masjid kepada korban. Bukannya ke toilet, pelaku justru melecehkan korban. Setelah melihat korban dan temannya menangis, pelaku pun langsung melarikan diri. Aksi bejat pelaku diketahui setelah korban bercerita kepada guru ngaji dan langsung mengecek CCTV. Korban sendiri cerita ke ustazah. Ada ustaz di masjid. Iya, betulan saat kejadian hampir masuk ke maghrib, saat itulah cerita itu. Korban nangis, trauma gitu. Trauma, maksudnya dia menceritakan itu sambil nangis ke. Sambil nangis menceritakan ke ustazah itu. Berbekal rekaman, orang tua korban melaporkan kejadian ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan karyawan mencuri uang perusahaan senilai 240 juta rupiah. Pelaku melancarkan aksinya bersama 4 rekannya yang masih bekerja di kantor jasa pengiriman barang tersebut. Turunan Bang. Masuk lo kayak Kamera pengawas merekam aksi pencurian yang dilakukan oleh 5 orang pelaku. Salah satu pelaku masuk ke dalam ruangan kantor dan menggasak uang dari dalam berangkas sebesar 240 juta rupiah. Pelaku berinisial PAY yang merupakan mantan karyawan dan otak pencurian akhirnya ditangkap di kawasan Marapalam, Padang Timur. Tak lama berselang, polisi juga meringkus 4 orang rekannya. Kepada polisi, pelaku PAY mengaku nekat mencuri lantaran terjerat utang pinjaman online dan judi daring. Yang pertama mungkin sakit hati kepada owner BNT tersebut, dan kedua kalau kita telusuri untuk salah satu pelaku kembalian utang untuk membayar. Polisi menyita barang bukti sisa uang hasil curian serta beberapa unit ponsel. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar News melaporkan. Video amatir warga merekam kebakaran kabel listrik di Jalan Kemang, Selatan, Jakarta. Api terus membesar disertai percikan yang membuat warga panik. Peristiwa tersebut sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Banyak pengendara yang berhenti hanya sekedar untuk menonton. Sementara petugas pemadam berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke warung di bawahnya. Dari keterangan warga, api pertama kali muncul dari gulungan kabel yang semeraut. Petugas PLN memutus aliran listrik untuk menghindari bahaya di sekitar area kebakaran. Di sekitar area kebakaran, petugas mendapati gulungan kabel semeraut menjuntai ke jalan. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Mampang Perapatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam, batu, dan petasan di Jalan Bukit Duri Selatan, Jakarta. Tawuran berlangsung lebih kurang setengah jam, membuat aktivitas warga di sekitar lokasi terganggu. Tawuran ini diduga dipicu aksi penyerangan sekelompok gangster. Warga melawan karena para penyerang membekali diri dengan bom molotov hingga khawatir terjadi kebakaran.
Aksi tawuran juga terjadi di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga aksi tawuran hanya demi konten di media sosial. Tidak hanya saling lempar batu dan kayu, kedua kelompok juga membekali diri dengan senjata tajam. Dalam kejadian ini, salah seorang pelaku tawuran terluka di bagian lengan setelah terkena sabetan senjata tajam. Tim iNews melaporkan. Aksi kawanan perampok terekam video amatir warga di sebuah rumah di Jalan Padat Karya 2, Durensawit, Jakarta Timur. 4 kawanan pelaku yang berboncengan sepeda motor ini terlebih dahulu memantau situasi rumah menunggu penghuninya pergi. Dua orang kemudian masuk ke dalam rumah korban dan merusak kamera pengawas, sedangkan 2 orang lainnya menunggu di sepeda motor. Di dalam rumah, para pelaku sempat menodongkan senjata ke seorang nenek yang sedang berada di kamar. Saat pelaku menggasak handphone dan emas dari dalam berangkas, pemilik rumah kembali karena mendapat pesan dari aplikasi kamera pengawas. Setelah mendengar teriakan korban, warga langsung mengejar para pelaku. Sayang, hanya 1 orang yang berhasil ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.